Senin pagi yang cerah, burung-burung mulai mengepakkan sayapnya. Tak lupa dengan kicauan mereka yang sahut menyahut. Angin pagi mulai meniup dengan perlahan, membuat rumput dan dedaunan mulai bergoyang ke sana kemari. Dan tak lupa sang fajar mulai menampakkan diri di ufuk timur. Sama halnya dengan cuaca di pagi hari ini, dalam kediaman keluarga Pamungkas, di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh dentingan sendok. Dan tak lupa candaan diluncurkan dari salah satu anggota keluarganya. Di dalam keluarga tersebut terdapat kakak beradik yang bernama Adeline dan Adenin. Usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Selamat pagi semuanya. Si bungsu terlihat menuruni tangga dengan senyum terbit di bibirnya. Ia menghampiri meja makan bersama keluarganya. Sudah terlihat sang ayah, ibunda, dan sang kakak yaitu Adeline duduk memutari meja makan dengan manis. "Pagi sayang, sini sarapan dulu," ucap sang ayah lembut. "Iya ayahku sayang." Adenin menghampiri sang ibunda memeluknya dari belakang dengan manja. "Bunda, sarapan apa hari ini?" "Tentu nasi goreng kesukaan kamu dong sayang. Tuh lihat kakakmu, makannya aja hampir habis," ujar sang ibunda sambil menunjuk ke arah Adeline. "Dia mah kalau makan emang lama bun," ejek Adeline. Adeline yang melihat itu hanya merengut. "Iya ya, terserah Kak Adeline aja. Buru makan sebelum ditinggal ayah, nanti terlambat ke sekolah." "Iya bunda." Kemudian mereka semua fokus pada sarapan masing-masing. Setelah 15 menit, Adeline dan Adenin bersiap untuk berangkat sekolah dengan diantar sang ayah. Kini Adeline menduduki bangku kelas 12 sekolah menengah atas, sedangkan Adenin menduduki bangku kelas 10 sekolah menengah atas. Jam menunjukkan pukul 19.30. Waktu telah berlalu. Di sebuah ruangan yang bernuansa putih dengan beberapa hiasan yang menambah keestetikan ruangan tersebut, terdapat 3 orang yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Mereka adalah Adenin, sang ayah, dan ibunda. Adeline tak terlihat karena waktu-waktu seperti ini dia habiskan untuk mengurung diri di kamar. Sesekali Adenin mengajak kakaknya untuk ikut berkumpul bersama di ruang tamu. Namun, Adeline hanya menggeleng. "Kak Denin hanya butuh waktu untuk istirahat, nak." Begitu jawab bunda ketika Adenin tanyai. Adenin hanya mangut-mangut. Ia pikir mungkin kakaknya emang kelelahan sehingga butuh waktu istirahat. Kini ditemani dengan sang ayah dan ibunda, mereka membahas hal-hal random yang mereka lalui hari ini. "Ayah, bunda, tahu nggak?" ujar Adenin memulai percakapan. "Kenapa sayang?" jawab sang ibunda dengan mata tak mengindahkan dari layar TV. "Tadi waktu di sekolah kan upacara, Kak Adeline hampir mau pingsan tahu," cerita Adenin. "Untung dia sigap diantar ke UKS sama petugas. Tadinya Denin mau nusul, tapi gak boleh sama petugasnya." Sang ayah menghentikan kegiatannya dalam mengetik laptop. Adeline hampir pingsan. "Kok bisa? Terus keadaannya gimana habis itu?" Bunda terlihat sedikit kaget, namun tetap berusaha setenang mungkin. "Gak apa-apa ya, Bun. Habis itu Kak Adeline disuruh istirahat di UKS. Baru dia udah mendingan. Kak Adeline katanya balik ke kelas," jelas Adeline. Ibunda beranjak. Ia berjalan ke atas menuju kamar Adeline berada. "Besok-besok kamu jangan ikut upacara lagi. Kasihan dia kalau sampai kelelahan, apalagi kalau pingsan," tutur ayah dengan gelagat serius. Adeline mengernyit. "Loh, kenapa ya? Siapa tahu Kak Denin hanya pusing karena dia kurang sarapan kan?" "Denin, intinya ingetin kakakmu buat nurutin kata-kata ayah," tegas sang ayah. Lalu beliau kembali berkutat dengan pekerjaannya. Adenin diam. Mengapa ayahnya seprotektif terhadap Adeline? Padahal biasanya tak begitu. Adenin pikir mungkin kakaknya hanya mengalami pusing biasa. Mengapa sampai tidak boleh mengikuti upacara lagi untuk kemudian hari? Di sisi lain, terdapat sang ibunda yang sedang memeriksa keadaan Adeline. "Adeline!" Adeline membuka mata, terdengar suara yang familiar. Adeline yang tadinya merebahkan diri, kini duduk di samping sang bunda. "Iya bun, ada apa?" tanya Adeline. "Kamu gak apa-apa nak? Apakah merasa pusing?" Kata Adeline, "Kamu tadi pagi hampir pingsan," ujar ibunda seraya membelai rambut Adeline.
Adeline tersenyum. Adeline gak apa-apa bun, cuma pusing biasa kok. Adeline juga gak mau buat Adeline khawatir, jawabnya. Lain kali kalau terjadi sesuatu ngomong ayah atau ke bunda ya nak, ucap ibunda. Obatnya sudah diminum nak? Sudah bun, tenang saja. Ibunda yang mendengar itu tersenyum. Ia bergerak mengecup kening Adeline, kembali membelai putri sulungnya dengan penuh kasih sayang. Semangat ya sayang, tutup bunda. Sebelum beliau menutup pintu kamar pergi meninggalkan Adeline. Adeline merenung diri. Ia tak tahu sampai kapan dirinya akan merasakan hal seperti ini. Rasa sakit yang menyelimuti dirinya harus ia pendam agar tidak membuat orang kesayangannya tahu dan khawatir. Ia tak ingin Adeline turut merasakan pedih yang mendalam akibat merasakan apa yang ia rasakan. Embun bertebaran di daun-daun dan pepohonan yang membuat udara pagi ini menjadi sejuk. Cahaya sang surya mulai menerobos benteng pertahanan dari kamar seorang gadis yang tengah berdiam diri. Seragam putih abu-abunya sudah ia kenakan dengan rapi. Namun gadis itu masih melamun dengan perkataan yang ia dapatkan semalam dari sang ayah. Beberapa pertanyaan bergelut di pikirannya. Namun suara panggilan yang meneriakkan namanya dari bawah kamar membuyarkan lamunannya. Dengan segera Adeline turun ke bawah untuk memulai sarapan pagi. Selamat pagi semua, ujar Adeline. Namun keadaan ruangan makan hari ini tak seperti biasanya. Kurang Adeline yang hari ini tidak bergabung untuk sarapan pagi bersama. Bun, panggil Adeline. Ia melihat sang bunda tengah sibuk menyiapkan sebuah piring dengan nasi dan lauk di atasnya. Kakakmu sedang sakit, Nin. Untuk hari ini dia izin sekolah dulu, jelas sang ayah seolah-olah dapat membaca pikiran Adeline. Adeline hanya mengangguk. Setelah penjelasan dari sang ayah tersebut, sang ibunda pergi meninggalkan keduanya menuju ke atas yang tak lain adalah kamar saudarinya Adeline. Dimakan cepat sarapannya, ayo jangan sampai terlambat. Adeline tak mampu bertanya lagi selain ia diam menuruti perkataan sang ayah. Hari sudah siang, teriknya panas matahari menyengat kulit Adeline yang tengah berjalan kuntai menuju kediaman rumahnya. Akhirnya ia sampai pada gerbang yang terpampang besar di hadapannya. Adeline membuka pintu rumah. Ia berjalan masuk menuju kamarnya. Tapi saat melewati ruang tamu, ia tak menemukan sang ibunda di sana. Tumben, biasanya bunda lagi nonton TV, pikirnya. Ia kembali menelisik ruang makan dan dapur, tapi nihil. Di kamar Kak Delin kali ya? Bunda, Kak Delin, Adeline pulang nih. Teriak yang seraya menaiki tangga ke kamarnya dari kamar Adeline berada. Sampailah Adeline pada kamar kakaknya. Ia menatap pintu tertutup tersebut, pintu yang setiap hari selalu tertutup apapun keadaannya. Entahlah, semenjak kejadian itu jarang lagi Adeline untuk bermain bersama Adeline. Sekedar untuk memasukinya, Adeline rasa dirinya tak ada hak untuk itu. Kamar Adeline seperti dijaga ketat oleh ayah dan ibundanya. Adeline mencoba mengetuk pintu, namun suara ibunda lebih dulu mengagetkannya. Adeline, sudah pulang? Terlihatlah sang ibunda disusul Adeline di belakangnya dengan membawa 2 kantong tote bag yang lumayan besar. Adeline sempat terdiam, terpaku dengan bawaan Adeline di tangannya. Sudah bun, baru saja, ujar Adeline. Bunda sama Kak Delin dari mana? Bukannya Kak Delin sakit, kok malah keluar? Bunda cari keperluan Kak Delin buat sekolahnya nak. Bunda meraih tote bag dari Adeline. Denin makan siang dulu Gih, pasti lapar kan? Biar Kak Delin istirahat ya. Sang ibunda turun ke bawah, meninggalkan 2 kakak beradik tersebut yang tengah beradu pandang satu sama lain. Denin gak makan dulu? Tanya Adeline memecah keheningan di antara mereka. Kak Delin dari mana sih? Kok keluar gak ngajak aku? Jahat banget. Adeline melipat tangan, berpura-pura sedang merajuk. Adeline yang melihat itu terkekeh, kemudian menghampiri adiknya. Kan udah dibilang bunda, kakak cuma beli keperluan sekolah kok, jawab Adeline lembut. Masa adik kakak yang cantik ini gak diajak jalan-jalan sih? Pasti diajak dong. Yakin kak? Gak bohong. Yakin banget Denin. Senyuman manis pun akhirnya terbit di bibir Adeline. Awas aja ya kalau nanti Kak Delin jalan-jalan ke ajak aku bakal ngambek seminggu deh. Kok gitu? Gak boleh lama-lama dong ngambeknya, ucap Adeline turut tersenyum. Mending kita makan sekarang deh. Kakak udah lapar banget nih. Tadi bunda beli sesuatu buat kamu.
Apaan tuh? Tanya Adenin. Ada deh, yuk ke bawah kita makan. Ayo. Beberapa jarak dari mereka, sang ibunda tengah mengamati interaksi Adeline dan Adenin. Sang ibunda tersenyum, hingga tak terasa setetes air mata pun jatuh membasahi pipinya. Biasanya, keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan kedua anak perempuannya tersebut berkumpul pada ruang keluarga terkecuali si sulung Adeline. Namun, malam ini Adeline turut terkecuali untuk bergabung dengan ayah maupun ibundanya. Sudah dipastikan sang ayah pasti sedang berkutat pada laptop kesayangannya, sedangkan sang ibunda pergi ke kamar Adeline semenjak 1 jam yang lalu. Adeline kembali berdiam diri di kamar, ditemani dengan buku sekolah di tangannya. Ia menelisik isi buku tersebut, tapi ia tak dapat fokus sehingga pikirannya buyar. Kemudian, pikiran itu kembali mendatangi Adeline. Adeline tak mengerti mengapa akhir-akhir ini sang ibunda seringkali mendatangi kamar Adeline. Adeline tak cukup bodoh untuk tahu bahwa kakaknya sudah besar sehingga tak perlu diawasi setiap hari ketika sakit. Sebenarnya Adeline paham akan hal itu tersebut, namun ia merasa sesuatu telah disembunyikan darinya. Sebenarnya apa sih? Gumam Adeline, matanya memandang langit-langit kamar. Kenapa juga dari kemarin sikap ayah dan bunda agak berbeda? Dari lubuk hati Adeline merasa iri. Adeline anaknya cukup peka untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada siklus keluarganya tersebut. Hanya saja ia tak berani untuk mengungkapkannya. Maka disimpanlah kembali pemikiran tersebut. Ia berharap semoga keesokan harinya dapat berjalan normal seperti biasa. Ya, semoga saja. Suara alarm terdengar memenuhi penjuru kamar. Adeline sayup-sayup membuka mata karena gangguan suara tersebut yang mengusik kenyamanannya. Cahaya sang surya dari balik tirai jendela kamar menerobos masuk. Badannya menggeliat. Dalam beberapa detik ia masih memposisikan dirinya di balik selimutnya yang tebal. Kemudian ia terduduk memandang alarm yang tertera pukul 7 pagi. Matanya seketika melotot. Bagai disambar petir, ia segera berlari keluar kamar. Ayah, bunda, Kak Adeline, kok agak bangunin adik sih? Teriaknya seraya menuruni tangga. Tapi sesampainya di bawah, ia tidak melihat tanda-tanda manusia selain dirinya di dalam rumah. Apa aku ditinggal duluan sama ayah dan Kak Adeline? Ih, jahat banget sumpah. Gerutunya dengan menghentakkan kaki ke lantai. Bunda juga kemana? Kok tumben gak bangunin aku? Gumamnya. Lalu berjalan menuju dapur. Bunda, panggilnya. Di ruang dapur bukan sungai bunda yang ia temukan, melainkan seorang perempuan berambut pendek sebahu dengan pakaian yang kasualnya yang tak terlalu mencolok. Ia menghadap membelakangi Adeline saat ini. Ita, akhirnya perempuan tersebut berbalik. Ia tersenyum sumringah hingga menampilkan kedua lesung bibit di kedua pipinya. Adenin sudah bangun ya? Sini, duduk sarapan sama kakak. Adenin menurut. Ia berjalan menghampiri Lita dan ikut duduk di kursi meja makan. Sekarang, ia benar-benar dibingungkan oleh beberapa pertanyaan lagi. Apa alasan sepupunya pulang ke rumah sedangkan dia sibuk dengan pekerjaannya di luar kota? Biasanya pun, Lita akan mengabari dahulu sebelum ingin pulang ke rumah. Kak Lita tumben pulang, kapan datangnya kak? Tanya Adenin membuka obrolan. Di depannya terhidang 2 gelas susu dan 2 piring roti hangat. Hahaha, lagi kangen sama Adenin nih, makanya pulang gak ngabarin, biar surprise ceritanya. Gelak tawa Lita. Datang juga baru subuh tadi, kamu mah masih asik di dalam mimpi. Adeline hanya beroria. Gimana kabar kak? Baik juga Nin. Kamu sendiri baik-baik juga kan? Baik juga kok. Ayah bunda juga sehat. Kalau Kak Adeline kemarin lagi sakit, sekarang kayaknya udah sembuh. Udah sekolah juga. Jelas Adeline sembari menyeruput segelas susunya. Terdengar hembusan nafas berat dari mulut Lita. Ia menatap gelas di tangannya dengan sendu. Lalu dengan secepatnya mengubah mimik wajahnya menjadi tersenyum kembali.
Adeline, ayah, sama bunda lagi ada urusan buat keperluan sekolahnya kakakmu. Hari ini mereka udah berangkat, jadi sekarang kamu ditemenin sama Kak Lita dulu, oke? Adeline yang mendengar itu kaget yang membuat gelas di genggamannya terjatuh ke lantai. Kaca gelas ketika berserakan di keramik lantai. Adeline, kamu gak apa-apa? Ada yang kena pecahan kaca nggak? Lita yang panik segera mencari sesuatu untuk membersihkan pecahan kaca. Kenapa ya bunda gak ngomong sebelumnya sama aku, Kak? Tanya Adeline dengan ketus. Apa mereka sengaja ninggalin aku? Apa ya bunda udah gak sayang sama aku lagi, Kak? Saat itu juga tangis Adeline pecah. Lita dengan sigap menarik Adeline ke pelukannya, membiarkan kaos putihnya basah akan air mata. Tangannya bergerak-gerak mengusap-usap jantung kecil Adeline, menyalurkan ketenangannya. Ayah bunda sayang kamu kok, urusannya lumayan penting, tutur Lita. Kenapa akhir-akhir ini ayah bunda gak ada waktu buat aku, Kak? Sabar ya, kakak di sini buat nemenin kamu. Ayo habisin sarapannya, nanti jalan-jalan yuk. Adeline mengangguk. Hari berhari telah berlalu. Sudah hampir 1 pekan Adeline merasakan hampa di dalam rumahnya. Tidak ada tawa di saat sarapan pagi. Tidak ada waktu cerita saat berkumpul bersama di malam menjelang tidur. Tidak ada ciuman serta saliman hangat yang selalu ia rasakan di pagi dan malam hari. Selama sepekan ia pun menjalani hari-hari tanpa semangat. Ia seperti kehilangan kedua orang tuanya. Walaupun Lita berusaha membujuk Adeline dengan segala cara agar anak itu tersenyum, tapi Lita rasa usahanya sia-sia. Adeline hanya akan menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di kamar. Pribadi Adeline yang sebelumnya ceria, supel, humoris, seketika menjadi pribadi yang pendiam dan tidak banyak bicara. Lita yang mengetahui itu turut sedih. Ia hanya bisa berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada keluarga ini. Pada keesokan harinya, Adeline merasakan hawa yang berbeda. Samar-samar terdengar suara yang sangat Adeline kenali dari lantai bawah. Dengan segera ia berlari menuju arah sumber suara tersebut. Adeline merasa sangat senang. Ia melihat sang ayah, ibunda dan kakaknya yang tak lain adalah Adeline sedang sarapan bersama dengan Lita. Sesaat Adeline mengamati mereka dari atas anak tangga. Ia melihat betapa bahagianya mereka tanpa ada dirinya di sana. Apakah mereka lebih bahagia tanpa aku? Namun, tiba-tiba lamunan Adeline buyar ketika sang ibunda memanggilnya, menyuruhnya mendekat dan bergabung bersama. Anak bunda, gimana kabarnya? Tanya sang ibunda ketika Adeline baru mendudukkan diri di samping Lita. Sesaat, mata Adeline dan Adeline bertemu. Posisi mereka saat ini berhadapan-hadapan. Adeline melihat raut wajah dari Adeline yang tak biasa. Adeline tersenyum simpul ke arahnya. Namun, dengan cepat ia memalingkan wajahnya. Walaupun kini anggota keluarga Adeline sudah pulang ke rumah, Adeline masih tetap saja menjadi pribadi yang pendiam. Adeline merasa keluarganya sangat tidak adil memperlakukan dirinya dengan Adeline. Mulai perhatian sang ibunda yang berkurang terhadap dirinya, pergi bersama tanpa dirinya dengan alasan yang tidak jelas, hingga kecurigaannya terhadap kalung yang dikenakan oleh Adeline. Rasa iri semakin menjadi pada diri Adeline tatkala ia melihat Lita dan Adeline tengah seru bermain bersama di taman belakang. Keduanya asik bercanda satu sama lain. Jika dibandingkan dengan dirinya, Lita jauh lebih bisa terbuka ketika bersama Adeline. Hal itu memunculkan rasa dendam Adeline kepada Adeline, hingga ia berpikir merencanakan sesuatu untuk mencelakai Adeline. Seperti saat ini, Adeline dengan niat jahatnya sudah bersiap-siap dengan membawa satu jerigen minyak di tangannya. Dirasa ada kesempatan saat rumah keadaan sepi, ia berjalan mengendap-endap menyusuri tangga dan segera menumpahkan isi jerigen tersebut. Ketika terlihat Adeline yang tengah berjalan menuju tangga, Adeline segera bersembunyi. Ia melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri bahwa kakaknya terpeleset hingga jatuh ke lantai dasar. Adeline pingsan dengan keadaan pelipisnya berkucuran darah. Di dalam hati, Adeline tersenyum.
Ia segera pergi melarikan diri sebelum kedua orang tuanya dan Lita mengetahui hal keji yang ia lakukan. Hari sudah mulai petang, sang fajar sudah berganti dengan sang rembulan. Di dalam ruangan, seorang gadis masih setia meringkuk di atas ranjangnya. Tiba-tiba ia merasa kaku pada otot-ototnya karena posisi tidur yang sembarangan. Dia pun perlahan membuka kedua matanya dan menatap sekeliling sambil menguap. Samar-samar Adenin mendengar suara tangisan dari luar kamarnya. "Ayah, bagaimana ya? Bagaimana dengan Adeline? Di mana kita bisa mencari donor ginjal untuknya?" ucap Bunda sambil menangis. "Tenang Bun, tenang, pasti dapat. Bunda sabar aja, putri kita kuat, pasti dia bisa melewati ini semua," ujar ayah menenangkan Bunda sambil mendekapnya. Di balik pintu kamar ruangan ternyata ada seorang gadis yang mendengar percakapan tersebut. Tiba-tiba rasa bersalah mulai menyelimutinya. Ia mulai berkulat dengan pikirannya. Apa maksudnya Kak Adeline, donor ginjal? Adenin mulai menyusuri kamar sang kakak, mengabsen semua isi ruangan tanpa ada yang tertinggal. Ia mengulang kenangannya dulu tentang kebersamaannya bersama sang kakak. Sampai tiba pada sesuatu yang sangat menarik perhatian Adenin di atas meja belajar. Diary pink pouch yang sudah terlihat kotor dan lusuh, namun terlihat terawat. Seketika tangan Adenin pun terulur untuk mengambil dan melihat apa saja yang ada di dalam diary yang ia yakini milik sang kakak. Ia pun membuka halaman pertama yang tertulis besar-besar nama Adeline Love Adenin dengan gambar lucu dua orang anak kecil yang sedang bergandengan. Adenin tersenyum. Halaman demi halaman Adenin baca hingga sampai pada halaman di mana ia bingung dengan arti tulisan tersebut. "Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku adik yang amat lucu dan cantik. Ia bernama Adeline. Aku sendiri yang meminta nama itu diberikan kepadanya dulu 10 tahun yang lalu karena aku dan adikku dipertemukan dalam suatu pertemuan yang tak terduga. Entahlah, aku sudah lupa bagaimana pertemuanku dulu karena usiaku yang masih dibilang kecil, usia yang sedikit sulit untuk mengingat kejadian yang sangat dini itu. Yang jelas, aku merasa sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Tuhan." Walau dengan rasa penasaran yang tinggi, Adenin masih tetap melanjutkan halaman diari sang kakak sampai pada halaman di mana sang mengungkapkan rasa sakitnya. Rasa ini, rasa yang sama seperti beberapa tahun yang lalu, di mana rasa perut ini seperti ditusuk ribuan pedang. Ingin sekali raga ini berteriak, supaya pedang-pedang itu bisa berguguran terjatuh dari perut ini. Akan tetapi, aku tidak mau teriakanku sampai terdengar orang yang aku sayangi, terutama Adenin, adikku tersayang. Aku tidak mau dia mengetahui penyakit ini, karena aku tidak mau dia sampai merasa sedih karena melihat keadaanku yang sesungguhnya. Aku cuma ingin melihat dia bahagia. Lagi-lagi rasa bersalah itu muncul di lubuk hati Adenin, dan tak terasa berlian-berlian mulai turun mengalir dari kelopak matanya. Kan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Adenin untuk terus membaca lembar demi lembar diari sang kakak. Hingga sampai pada halaman diari tersebut terdapat pesan dari sang kakak untuk dirinya. Tanpa diminta, air mata mulai berjatuhan deras memenuhi pipi Adenin. Muncul perasaan menyesal sudah berpikiran yang tidak tentang keluarganya dan Adeline. Ia terus menangis seraya memeluk erat diari pink tersebut sampai dirinya tak menyadari kedatangan ayah dan bundanya. "Adenin, kamu ngapain nak?" tanya sang ayah. Bukannya menjawab pertanyaan sang ayah, Adenin malah menghamburkan pelukan keduanya. Isak tangisnya mulai pecah, berlian-berlian berjatuhan dengan deras sampai semua autor kaya karena banyak memungut berliannya. Canda ya readers. Ayah dan bunda mengelus punggung belakang Adenin untuk menenangkannya. Serasa Adenin sudah tenang, Adenin mengulang lagi pertanyaan yang sama.
Sebenarnya Kak Adeline sakit apa ya? Bukannya menjawab pertanyaan dari Adenin, sang ayah malah bertanya balik kepadanya. Tak ada sayang, kakakmu baik-baik saja. Cuma kata dokter, dirawat dulu aja biar bisa istirahat total, jawab sang ayah. Bohong, ayah pasti bohong pada Adenin. Adenin mendelik. Ia berganti menatap sang bunda. Terlihat sang ibunda mulai menahan air matanya. Bunda, sebenarnya ini kenapa? Kenapa kalian gak jujur aja sama Adenin? Kalau sebenarnya Kak Adenin sedang sakit parah. Ucap Adenin meminta penjelasan. Sebenarnya kakakmu mengidap penyakit ginjal, nak. Penyakitnya sudah lama dari kakakmu kecil. Bahkan dulu kakakmu sudah melakukan operasi. Hingga akhirnya kakakmu hidup dengan satu ginjalnya saja. Jelas sang ayah. Sekarang Adeline tengah kritis. Dia memerlukan donor ginjal secepatnya sebelum terlambat. Sebenarnya ayah dan bunda ingin sekali bisa melakukan hal itu. Akan tetapi kondisi kita tidak memungkinkan. Maaf sayang, ayah dan bunda merahasiakan ini. Kakakmu sendiri yang meminta agar tidak membuat kamu merasa sedih. Karena yang dia inginkan hanya satu, kamu selalu bahagia. Imbul sang bunda kemudian mendekap Adenin ke pelukannya. Ya, Bun, sebenarnya Adenin ini anak siapa? Pertanyaan tersebut tiba-tiba terlontar dari mulut Adenin. Ayah dan bunda sempat terkejut, namun dengan cepat mereka mengganti ekspresi tersebut. Ayah, bunda, iya, apa kebohongan yang kalian sembunyikan dari aku? Adenin menunjukkan diari sang kakak. Ayah dan bunda terkejut melihat isi diari tersebut. Adenin sayang, maaf bunda baru memberitahumu soal ini sekarang. Kamu bukan anak kandung kami. Kami menyelamatkanmu dari kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Kami terpaksa membawamu karena saat itu keadaan orang tua tidak memungkinkan. Jelas sang ibunda semakin menangis menjadi-jadi. Sekarang pikiran dan tatapan Adenin benar-benar kosong. Ia tak tahu apa lagi yang harus ia lakukan. Adeline merutuki diri sendiri mengapa ia sangat bodoh dengan melakukan hal gila terhadap Adeline yang lemah. Di tengah-tengah tersebut, dering telepon sang ayah berbunyi menandakan ada panggilan masuk. Dengan segera sang ayah menerima telepon tersebut. Tolong, keadaan Adeline semakin kritis. Sekarang dia dibawa ke ruang ICU. Dokter bilang Adeline harus segera mendapatkan donor ginjalnya. Suara Lita dengan isak tangisnya terdengar dari seberang. Gadis itu membuka mata dengan perlahan-lahan. Ruangan bernuansa putih seketika memenuhi indera penglihatannya. Aroma obat-obatan khas rumah sakit tercium olehnya. Ia melihat sekeliling. Beberapa alat medis terpasang sempurna pada anggota tubuhnya. Bun, suara lemah memanggil sang ibunda. Suara pintu pun terbuka. Muncul sang ibunda dengan sekantong kresek berisi air mineral dan styrofoam. Syukur anak bunda sudah bangun. Terima kasih ya Tuhan. Sang ibunda menaruh kresek tersebut di atas meja dan menghampiri Adeline. Bun, Adeline pusing, ucapnya lirih. Matanya bergerak mengamati isi ruangan, merasa ada yang kurang. Ayah kemana, Bun? Adeline, sang ibunda tersenyum. Beliau mengusap-usap pucuk kepala putri sulungnya. Ayah sedang di rumah. Adeline juga di rumah sayang. Gak usah khawatir. Adeline yang mendengar itu mengangguk lemah. Tenaganya terasa terkuras banyak. Saat ini ia tahu dirinya hanya butuh istirahat. Bunda, kita mau ngapain ke makam? Adeline mengadarkan pandangannya ke seluruh penjuru tempat dia kini berada. Pohon bunga kamboja terlihat bertumbuhan di mana-mana. Sepatu putih bersihnya kotor berlumuran oleh tanah merah. Ia hanya pasrah mengikuti kehendak bunda dan ayahnya yang kini membawanya entah dengan tujuan apa. Hingga tibalah keduanya berhenti di depan salah satu makam. Makam tersebut dihiasi taburan bunga mawar merah yang masih terlihat segar. Yah, Bun, kita... Suara Adeline tercekat saat itu juga. Bagai serasa disambar petir di siang bolong, Adeline rasanya mau menangis saat itu juga. Kedua kakinya terasa sangat lemas, tidak bisa lagi menopang berat tubuhnya. Kini dirinya terjatuh duduk di atas gundukan tanah basah. Air matanya tumpah bercucuran membasahi pipi hingga bajunya.
Maksudnya apa, Bun? Ini makam siapa? Kenapa di sini tertulis nama Adenin? Adelin, ikhlasin kepergian adikmu ya. Adenin sudah tenang di surga sayang, ujar sang ayah dengan parau. Beliau menahan tangis, tidak ingin terlihat lemah di depan sang istri dan sang anak tercinta. Kenapa ya bunda gak ngomong sama aku? Jerit Adelin. Kenapa juga aku ada yang sakit sih? Kenapa harus Adenin yang mengorbankan diri buat aku? Kenapa nggak aku aja yang menggantikan Adenin? Kenapa bu? Kenapa ya? Sang ibunda yang melihat dari semata wangnya seperti itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Adelin sudah, biarkan Adelin pergi dengan tenang. Walaupun raga Adelin sudah tiada, namun jiwanya melekat di dagamu. Di sini sayang, di sini, ucap sang ayah. Jarinya menunjuk tepat di dada Adelin. Tangisan Adelin semakin deras. Ia bersimpuh di depan makam, memeluk nisan tersebut. Adelin sayang, maafin belum bisa menjadi kakak yang baik buat kamu. Maaf juga kakak menyembunyiin rahasia terbesar kakak dari kamu. Kamu gak ingat Nin, kalau kita jadi mau makan pizza bareng. Kita mau main ke pantai bareng. Kita ada jadwal nonton di bioskop. Adenin, kakak gak pernah nyesel ngebesarin kamu. Di sini kakak, ayah, dan bunda sayang sama kamu. Mungkin kamu lebih bahagia di atas. Jangan lupain kakak ya. Adelin bergerak mencium nisan tersebut. Sang ayah maupun bunda keduanya membisu. Mereka ikut menitikkan air mata menatap nisan yang tertulis nama salah satu anggota dari keluarganya. Ya, Adelin Darin, putri bungsu mereka dan adik manis dari Adelin Syarafa, telah mengembuskan nafas terakhir.